pagi dan shalom kepada jemaat Tuhan GCSM yang diberkati Tuhan. Pada pagi ini kita bersyukur kerana dapat berjumpa lagi untuk ibadah online kita kerana PKP bersyarat telah diadakan. Saya ingin mengajak kita saudara-saudari untuk pada pagi ini untuk bersyukur. Kita tengok firman Tuhan ada menyatakan bahawa bersyukur adalah kunci kepada mukjizat. Apapun yang kita lalui sekarang, ia adalah masa Tuhan bekerja. Amin saudara. Dan kita tetap teguh dan menantikan janji Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Mari kita baca di dalam Mazmur 100 ayat 4 hingga 5 yang menyatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin saudara. Mari saudara, kita persiapkan hati kita, kita menyerahkan semua isu apa yang kita lalui sekarang, apapun yang ada di fikiran kita, mari kita serahkan di bawah kaki salib Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini. Dan kita percaya Dia akan mengubah keadaan kita, dan Dia akan menjawab doa kita. Pada pagi ini mari saudara-saudari, kita masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang memegang segala sesuatu Tuhan, dan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami akan teguh Tuhan, dan akan sentiasa tenang Tuhan Yesus, kerana kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang Tuhan masa depan kami Tuhan, sebab Engkau telah bangkit mengalahkan maut Tuhan. Pada pagi ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan semua Tuhan yang berada Tuhan, yang hadir Tuhan di ibadah online kami pada pagi ini Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus memberkati, mengurapi semua Tuhan, dan terus Tuhan yang akan meneguhkan kami Tuhan. Biarpun kami berjauhan Tuhan, tapi Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, lewat daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang hadir Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudari saya Tuhan Yesus, dan Tuhan, biarlah nyanyian pujian syukur kami pada pagi ini Tuhan berbau harum Tuhan di mata-Mu Yesus. Dan Engkau Tuhan yang akan terus Tuhan meneguhkan kami, menguatkan, bahkan terus memberkati kami Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan terima kasih Tuhan sebagai doa kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
hidupmu bagi kami di atas kayu salib. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus di atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Oh, ini daripada hati kami yang paling dalam Tuhan, kami katakan terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Come Holy Spirit, we pray Lord. Oh haleluya. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mengundang Engkau Roh Kudus hadir Tuhan. Oh bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami mengundang Engkau Roh Kudus. Come Lord, come in this place. Haleluya, haleluya. Oh, ini doa kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan, Roh Kudus hadir Tuhan. Come Holy Spirit, follow me now.
Tuhan. Berdiam Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dekat Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamahan-Mu Yesus yang mampu Tuhan mengubah kami Tuhan, karena kami tidak mampu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan yang mampu Tuhan, yang sanggup Tuhan membantu kami Tuhan. Oh apapun yang kami lalui Tuhan, jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan Yesus, kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Oh haleluya, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Oh bagi Yesus tiada satupun yang mustahil, semuanya mungkin, semuanya iya dan amin saudara, amin, haleluya. Dan ini iman kita pada pagi ini, saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Sebagaimana firman Tuhan juga menyatakan, langit dan bumi akan bertukar, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ini iman kita Tuhan pada pagi ini, dan kita percaya dan pasti. Haleluya, haleluya. Tuhan kita setia dan amin. Dia akan menjawab doa kita saudara, dan kita akan terus teguh Tuhan pada pagi ini. Haleluya, teguh. Ini doa kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan dan yakin Tuhan, bila Engkau menjamah hidup kami Tuhan, bila Engkau mengurapi hidup kami mampu melakukan apa yang kami tidak mampu Tuhan. Karena Holy Spirit, Roh-Mu yang ada dalam kami Tuhan, we can do all things Lord. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami melakukan segala sesuatu. Biarlah pada pagi ini Tuhan, firman Tuhan akan terus berbicara dan meneguhkan kami, menguatkan, bahkan membakar api rohani kami Tuhan, karena kami percaya dan yakin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji-Mu Tuhan yang begitu indah bagi kami, dan janji-Mu itu pasti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk masa ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan masa yang seterusnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan-Mu, jamahan-Mu Tuhan terus Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, memberkati hidup kami, keluarga kami, gereja kami, Grace Church Sri Muda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menerima berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu pada pagi ini.
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi kepada jemaat Tuhan Gereja Grace Seri Muda. Kasih kurnia dan damai sejahtera kepadamu daripada Bapa kita Allah dan daripada Tuhan Yesus Kristus. Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga dalam Kristus. Pagi ini kita berjumpa di dalam ibadah kita 18 Oktober 2020 yang kita adakan secara di dalam talian karena kita sedang di dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat sekali lagi yang baru diumumkan oleh Kementerian pada minggu ini tadi. Jadi dalam keadaan apapun kita masih bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa di dalam ibadah kita walaupun secara di dalam talian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa untuk menyerahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kami datang sekali lagi kepada Engkau, Tuhan kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang bertata dan berdaulat di atas segalanya. Kami datang kepadamu di dalam doa kami karena kami tahu ada pengharapan, ada pertolongan, dan ada jalan keluar bersama dengan Allah. Kami tahu pada hari ini kami dapat datang untuk beribadah dan mendengar firman ini karena kasih, karena kebaikan Tuhan yang ingin memberkati kami dengan firman ini. Oleh itu Tuhan, kami minta supaya firman ini diberkati, supaya firman ini akan menjadi makanan rohani bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Karena di dalam firman-Mu ada kehidupan. Dan kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberkati firman ini agar ia tumbuh subur di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami oleh roh-Mu dimanapun kami berada, karena kami memerlukan pertolongan roh-Mu untuk mengerti dan memahami firman ini dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi seperti yang saya sudah katakan pada 20 hari bulan September 2020 yang lalu di khotbah saya yang dahulu, saya sudah menyampaikan khotbah yang bertajuk Roh Kudus bahagian yang pertama. Seperti yang saya sudah katakan, saya akan menyampaikan bahagian kedua jika diberi kesempatan lagi. Dan inilah kesempatan itu di mana saya akan menyambung khotbah ini untuk kita sama-sama melihat bahagian yang kedua. Jadi saya ingin sekali lagi membaca ayat yang saya petik di khotbah yang terdahulu, di mana di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya." Inilah ayat yang menjadi inspirasi dan juga pegangan saya di dalam melihat apa yang sudah kita pelajari atau mendengar apa yang sudah kita pelajari di khotbah yang terdahulu, di mana saya mengatakan bahwa hanya agama Kristen yang memiliki penolong, dan penolong ini adalah seorang pribadi, salah seorang pribadi di dalam Trinity. Seperti yang saya sudah katakan di khotbah yang terdahulu,
Mungkin kita tidak banyak mendengar khotbah tentang Roh Kudus, tetapi sebaliknya kita lebih banyak mendengar tentang pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Karena di dalam khotbah seorang pastor dari Amerika, khotbahnya yang bertajuk The Modern Blasphemy of the Holy Spirit yang disampaikan oleh Pastor John MacArthur, dia berkata bahwa the Holy Spirit is the most forgotten, the most misrepresented, the most dishonored, the most grieved, the most abused of the members of the Trinity. Dia berkata bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang selalu dilupakan, selalu disalah artikan atau selalu didukakan di kalangan pribadi di dalam Trinity. Jadi mungkin kita tidak banyak mendengar khotbah tentang Roh Kudus. Sebaliknya kita mendengar lebih banyak pengalaman tentang Roh Kudus. Saya mau tekankan karena pemahaman tentang Roh Kudus yang tidak alkitabiah atau yang tidak selaras dengan Alkitab akan membuatkan kita lebih mudah untuk menjadi salah. Jadi saya ingin membawa kita melihat kembali apakah yang sebuah kekuatan yang mistik bukannya sebagai suatu benda yang lain, tetapi Roh Kudus adalah seorang pribadi, dan bukti kepribadiannya kita dapat lihat di mana rujukan kepada Roh Kudus di dalam Alkitab menggunakan perkataan dia, bukan itu. Bukti kepribadian Roh Kudus yang kedua dapat kita lihat di dalam peranannya sewaktu penciptaan. Kemudian bukti kepribadian Roh Kudus yang ketiga kita dapat lihat di dalam fungsinya sebagai orang yang ketiga di dalam Tritunggal. Saya juga sudah menjelaskan bahwa Roh Kudus boleh berpikir dan tahu. Roh Kudus juga dapat bersedih. Kemudian Roh Kudus juga di Perjanjian Baru di dalam buku Roma bab 8 ayat 26 hingga 27, Roh Kudus juga berdoa syafaat bagi kita. Dan dia juga membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya. Kemudian saya juga mengatakan di khotbah yang terdahulu di mana sebagai Allah, Roh Kudus ada di mana-mana. Pada masa yang sama, dia hadir dengan cara yang istimewa bagi umat Tuhan. Dan menurut 1 Korintus bab 6 ayat 19 hingga 20, Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana tubuh orang percaya adalah bait sucinya. Kemudian kita juga sudah melihat di mana saya menjawab persoalan tentang bila dan bagaimana kita menerima Roh Kudus. Rasul Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa kita menerima Roh Kudus pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Dia menyatakan di dalam 1 Korintus bab 12 ayat 13, oleh satu roh kita semua telah dibaptiskan ke dalam satu tubuh. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma bab 8 ayat 9, jika seseorang tidak ada Roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Kemudian di dalam Efesus bab 1 juga dikatakan bahwa Roh Kudus adalah materai keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi ketiga ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudus diterima pada saat kita menerima keselamatan. Dan ini menjawab persoalan ini. Kemudian saya juga menjawab atau membawa kita melihat tentang bagaimana kamu tahu kamu memiliki Roh Kudus. Di sini Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat menerima Roh Kudus pada saat keselamatan terjadi.
Jadi sekiranya kamu dengan iman sudah menerima Kristus sebagai penyelamat kamu, maka kamu mempunyai Roh Kudus. Yang menjadi persoalan atau yang menjadi hal yang mungkin membuat banyak orang salah faham adalah kekeliruan di antara memiliki Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus. Itu saya sudah jelaskan di khotbah yang terlebih dahulu. Jadi kamu boleh melihat di dalam rekaman kita yang sudah diletakkan juga di dalam channel gereja kita yang bertarikh 20 September 2020. Jadi saya sudah jelaskan di sana. Pada bagian yang kedua kali ini kita akan melihat bagian-bagian yang seterusnya yang akan menjelaskan Roh Kudus kepada kita dengan lebih terperinci lagi, dengan lebih mendalam lagi. Karena seperti yang saya katakan tadi, pengertian atau pemahaman yang alkitabiah tentang Roh Kudus ini akan banyak menolong kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dan nanti juga akan memberikan kita pemahaman yang betul tentang Roh Kudus, bukan daripada apa yang kita dengar, bukan daripada pengalaman orang, atau bukan daripada hal yang kita baca di tempat-tempat lain selain daripada Alkitab. Soalan saya yang kelima untuk menyambung persoalan daripada khotbah yang terdahulu. Yang kelima adalah bagaimana cara untuk Anda mengenali bimbingan Roh Kudus. Ini sangat kritikal karena Roh Kudus mempunyai banyak fungsi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia tidak hanya mengurniakan karunia rohani sesuai dengan kehendaknya kepada kita sebagai orang percaya, tetapi dia juga menghibur kita, dia juga mengajar kita, dan Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita sebagai meterai sehingga hari kedatangan Tuhan, dan Roh Kudus juga menjadi pembimbing dan penasihat kita. Ini fungsi dan peranan Roh Kudus. Tetapi bagaimana kita mengenali bimbingan atau pimpinan Roh Kudus? Bagaimana kita dapat membedakan antara pemikiran kita sendiri dan pemikirannya? Sebabnya kita tahu Roh Kudus tidak bercakap dengan kata-kata yang dapat didengar kepada kita. Atau saya boleh katakan jarang sekali. Sebaliknya, Roh Kudus membimbing kita melalui hati nurani kita sendiri. Ada di dalam Roma bab 9 ayat yang pertama. Inilah yang ingin saya jelaskan di sini. Salah satu cara yang terpenting untuk mengenali bimbingan Roh Kudus adalah dengan mengenal firman Tuhan. Alkitab adalah sumber kebijaksanaan utama tentang bagaimana kita harus hidup. 2 Timotius bab 3 ayat 16. Dan orang percaya harus mempelajari Alkitab, merenungkannya, dan mengingatkan Alkitab. Firman juga dikatakan di dalam Efesus bab 6 ayat 17 adalah pedang roh. Kemudian buku Yohanes bab 16 ayat 12 hingga 14 menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus akan menggunakan firman ini untuk berbicara kepada kita atau untuk mengungkapkan kehendak Tuhan kepada kita. Di mana seringkali Roh Kudus akan mengingatkan ayat-ayat tertentu kepada kita ketika kita sangat memerlukannya. Ada di dalam Yohanes bab 14 ayat 26. Sebab itu, cara yang terpenting menurut saya untuk kita mengenali bimbingan Roh Kudus adalah dengan mengenal firman Tuhan. Pengetahuan tentang firman Tuhan ini nanti akan dapat menolong kita untuk mengetahui apakah keinginan kita tadi berasal dari Roh Kudus atau tidak.
kita mesti menguji kecenderungan kita dengan Alkitab. Sebab Roh Kudus tidak akan pernah mendorong kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu, untuk memilih sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di kalangan orang yang percaya adalah banyak yang ingin mendengar suara Roh Kudus, tetapi mereka lupa tadi bahwa Roh Kudus tidak atau jarang berbicara dengan kata-kata yang dapat didengar. Jadi tidak ada cara lain sebenarnya selain daripada mengenal firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati, karena ini nanti akan ditimbulkan di dalam hati kamu oleh Roh Kudus pada saat kamu memerlukannya. Hal kedua yang kita boleh lakukan untuk kita mengetahui bagaimana kita mengenal bimbingan Roh Kudus adalah kita perlu selalu berdoa kepada Bapa. 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Sebabnya ialah ini bukan saja akan membuat hati dan pikiran kita untuk menjadi lebih fokus kepada Allah Bapa, dan ini bukan sahaja untuk memberi kita dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi ini juga akan membolehkan Roh Kudus berbicara untuk pihak kita. Ada di dalam Roma bab 8 27 sehingga maafkan saya ayat 26 sehingga 27. Cara yang ketiga adalah dengan mencari tanda-tanda buah roh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Galatia 5 ayat 22 ada menyenaraikan buah-buah roh yang boleh kita cari di dalam kehidupan kita untuk mengenali bimbingan Roh Kudus. Karena begini, sekiranya kita berjalan dalam roh, kita akan terus melihat sifat-sifat ini tumbuh dan menjadi matang di dalam diri kita. Dan kemudian orang lain juga akan dapat melihatnya. Memang tanda-tanda ini mungkin tidak akan terjadi dengan cepat seperti yang kita inginkan contohnya. Tetapi saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan secara perlahan akan dapat melihat proses ini menjadi nyata di dalam hidup kita. Dan penting juga, saudara, untuk kamu perhatikan bahwa kita sebagai orang percaya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak bimbingan Roh Kudus. Pilihan sebenarnya ada di dalam tangan kita. Persoalan yang keenam ialah saya mau kita lihat apakah peranan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya peranan Roh Kudus sudah dijelaskan oleh Pastor Denley di dalam khotbahnya yang disampaikan pada 13 September 2020 yang lalu. Jadi saya tidak akan menjelaskan peranan Roh Kudus secara terperinci di dalam khotbah ini. Hanya saya akan membacakan peranan Roh Kudus berdasarkan Efesus bab 1 bab 2 yang sudah disampaikan oleh Pastor Denley di dalam khotbahnya yang terdahulu. Ini hanya untuk mengingatkan kita kembali. Jadi peranan Roh Kudus yang pertama adalah di dalam Efesus bab 1 ayat yang ke-13, Roh Kudus akan menghasilkan iman untuk manusia. Yang kedua, masih di dalam ayat 13, Roh Kudus memeterai orang percaya pada waktu orang percaya
menerima keselamatan. Peranan Roh Kudus yang ketiga, dia mengubah hidup orang percaya, ada di dalam ayat yang ke-15 dan 16. Peranan Roh Kudus yang keempat, di ayat yang ke-17, Roh Kudus akan memberi pengetahuan tentang Allah kepada orang percaya. Peranan Roh Kudus yang ke-5, di ayat yang ke-18, dia akan memberi pemahaman kepada orang percaya akan rencana Allah. Sebabnya adalah tidak banyak orang yang mengetahui rencana Allah, apalagi orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Maka mereka tidak akan mengerti rencana Allah. Peranan Roh Kudus yang ke-6, dia memberi kuasa untuk hidup. Termasuklah dia memberi kurnia-kurnia rohani kepada orang percaya. Ada di ayat yang ke-19. Kemudian peranan Roh Kudus yang ke-7 di Efesus bab yang kedua, ayat yang ke-5 hingga yang ke-6, di mana dia memberi hidup kepada roh manusia. Untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang peranan Roh Kudus ini, kamu boleh melihat video dari ibadah kita yang bertarikh 13 September 2020 yang disampaikan oleh Pastor Denley beberapa waktu yang dulu. Seterusnya, persoalan yang ke-7, persoalan saya yang kedua terakhir, karena di khotbah yang terdahulu saya sudah mengatakan bahwa saya ada 8 soalan atau 8 persoalan yang harus kita jawab atau kita pelajari tentang Roh Kudus. Yang ke-7, bolehkah kita menyembah Roh Kudus? Should we worship the Holy Spirit? Ini menarik juga untuk diketahui. Ini sangat perlu juga untuk diketahui oleh kita orang percaya. Karena seperti yang kita tahu, hanya Allah yang harus disembah. Keluaran 34 ayat 14 dan juga Wahyu 22 ayat 9 mengatakan begitu. Hanya Allah yang berhak disembah. Persoalan kita sekarang, apakah kita harus menyembah Roh Kudus atau tidak? Jadi, persoalan ini hanya akan dapat dijawab dengan menentukan apakah Roh Kudus itu Allah atau tidak. Di persoalan kita yang terdahulu, kita sudah tahu bahwa Dia adalah Allah. Jadi sekiranya Roh Kudus adalah Allah, maka Dia boleh dan harus disembah. Karena kita sudah melihat bahwa Alkitab menggariskan bahwa Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Dia memiliki sifat ketuhanan. Roh Kudus berkongsi sifat-sifat Allah. Dia kekal, Dia maha hadir dan maha mengetahui. Dia terlibat juga dalam penciptaan, Kejadian 1 ayat 2. Roh Kudus ada dalam hubungan dengan Bapa dan Anak. Itu dijelaskan juga di dalam Matius 28 ayat 19, Yohanes 14 ayat 16. Oleh karena Roh Kudus adalah Allah dan Allah patut dipuji, Allah patut disembah, maka Roh Kudus itu juga layak disembah. Kalau kita lihat di dalam Injil, Yesus sebagai anak Allah menerima penyembahan. Matius 28 ayat 9. Dia tidak menolak penyembahan. Pada waktu murid-muridnya memanggil Dia Tuhan, Dia mengakuinya. Jadi, dengan menggunakan alasan yang sama, pada waktu kita tahu Roh Kudus juga adalah Tuhan, maka Dia juga pasti akan menerima penyembahan yang diberikan oleh orang percaya. Jadi sudah tidak perlu ragu-ragu lagi kepada kita yang percaya kepada Kristus bahwa kita boleh menyembah Roh Kudus. Persoalan yang seterusnya di sini ialah
Bagaimana cara kita menyembah Roh Kudus? How do we worship the Holy Spirit? Adakah cara-cara tertentu yang perlu kita patuhi untuk menyembah Roh Kudus? Atau adakah cara-cara yang disenaraikan oleh Alkitab kepada kita? Pada waktu saya mempelajarinya, saya tidak menemukan cara-cara yang disenaraikan di dalam Alkitab. Tetapi apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah kita boleh menyembah Roh Kudus dengan cara yang sama kita menyembah Allah Bapa dan juga Allah Anak, yaitu dengan memuji, dengan mengasihi, dengan mentaati. Karena saudara harus tahu bahwa penyembahan Kristen adalah bersifat rohani yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian penyembahan yang bersifat rohani ini mengalir dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi yang paling utama bagaimana cara kita menyembah Roh Kudus adalah dengan mematuhi bimbingannya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita mengenali bimbingannya. Dan saya harap ini dapat menjawab persoalan kita tentang bagaimana cara menyembah Roh Kudus. Untuk persoalan saya yang terakhir, adakah Roh Kudus akan meninggalkan orang percaya? Saya meletakkan persoalan ini sebagai yang terakhir karena saya rasa ini adalah yang paling penting dan perlu diketahui dengan benar oleh saudara sekalian. Will the Holy Spirit ever leave a believer? Simply put, no. Ya, adakah Roh Kudus akan meninggalkan orang percaya? Secara ringkas jawabannya adalah tidak. Kenapa saya katakan begitu? Karena Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang yang benar-benar percaya. Ini dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Roma bab 8 ayat 9. Di sana dikatakan, jika seseorang tidak ada Roh Kudus, jika seseorang tidak ada Roh Kristus, dia bukanlah milik Kristus. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, orang itu tidak diselamatkan. Oleh itu kita dapat menyimpulkan secara ringkas dengan begini, jika Roh Kudus meninggalkan orang yang percaya, orang itu akan kehilangan keselamatan. Di ayat yang lain pula, ada mengatakan tentang kekekalan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Lihat Yohanes 14 ayat 16. Di sini Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Jadi jika penolong ini dikatakan akan menyertai orang percaya selama-lamanya, adalah mustahil Roh Kudus akan meninggalkan orang percaya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jika Roh Kudus meninggalkan orang percaya, maka orang itu akan kehilangan keselamatannya. Ada juga di dalam Efesus bab 1 ayat 13 hingga 14, ayat yang sangat penting, di mana dia mengatakan di situ bahwa orang percaya dimeterai dengan Roh Kudus. Dimeterai maksudnya ditanda atau dicop dengan Roh Kudus. Jadi jika Roh Kudus ini akan pergi, maka tanda atau meterai itu akan hilang. Jadi jika Roh Kudus itu akan meninggalkan orang percaya, di mana Roh Kudus ini menurut Efesus 1 ayat 13 dan 14 yang adalah tanda kepada orang percaya. Jadi jika dia meninggalkan orang percaya, maka orang percaya itu tidak akan memiliki tanda lagi yang akan menyebabkan orang itu kehilangan keselamatannya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama contohnya, yaitu sebelum
kelahiran Kristus, sebelum kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus, Roh Kudus itu datang dan pergi. The Holy Spirit come and go. Hubungannya dengan orang-orang tertentu adalah datang dan pergi. Ini kamu dapat lihat di dalam contoh yang ada di dalam kisah Raja Saul, di mana Roh Kudus turun atas Raja Saul tetapi kemudian meninggalkannya. Sebaliknya, Roh Kudus turun ke atas Daud pada waktu dia diurapi menjadi raja. Namun ada satu bagian di dalam hidup Daud, ada satu kejadian di mana setelah dia berzina dengan Batsheba, Daud menjadi takut bahwa Roh Kudus akan diambil darinya. Mazmur 51 ayat 11. Daud mengatakan, "Jangan ambil Roh Kudusmu daripadaku." Ini yang saya katakan tadi, Roh Kudus datang dan pergi di dalam hubungannya dengan orang-orang tertentu di Perjanjian Lama. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Tetapi ingat, adalah mungkin bagi dosa kita, kesalahan kita, kejatuhan kita untuk memadamkan kemarahan Roh Kudus. 1 Tesalonika bab 5 ayat 19. Atau menyedihkan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Ini mungkin terjadi, dan saya berani mengatakan walaupun hubungan kita dengan Tuhan terjamin dalam Kristus, dosa, kesalahan, dan juga kejahatan kita yang kita tidak akui di hadapan Tuhan dapat menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Dan ini kemudiannya secara efektif akan mematikan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi sementara Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, manfaat dan juga sukacita kehadirannya sebenarnya dapat meninggalkan kita. Saya ulangi, memang Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang sudah dimeterai dengan Roh ini. Namun manfaat dan sukacita kehadiran Roh di dalam hidup kita sebenarnya dapat meninggalkan kita. Pengajaran Perjanjian Baru adalah jelas menunjukkan bahwa pemilikan Roh Kudus adalah kekal. Kita tidak boleh kehilangan Roh Kudus, dan untuk keselamatan terjadi adalah mustahil tanpa Roh Kudus. Ada di dalam perbualan Tuhan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes bab 3 ayat 1 hingga 21. Ini menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya, dan bagaimana keselamatan adalah mustahil tanpa Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu masalah yang timbul yang berkaitan dengan bolehkah orang percaya kehilangan Roh Kudus, yaitu keselamatan abadi atau eternal security. Karena masalah ini ialah ada yang mempersoalkan tentang eternal security, di mana ada yang tidak percaya bahwa sekali diselamatkan tetap selamat. Once safe, always safe. Dan terdapat perdebatan mengenai hal ini, yaitu sama ada seseorang boleh kehilangan keselamatannya atau tidak. Namun pendapat saya, pandangan saya tentang hal ini adalah kehilangan keselamatan adalah kehilangan Roh Kudus yang menyediakannya. Jadi jika saudara ingin mengetahui tentang hal ini dengan lebih lanjut, saudara boleh mempelajarinya sendiri. Tetapi sudah saya katakan bahwa kehilangan keselamatan bermaksud kehilangan Roh Kudus yang
menyediakan keselamatan itu di dalam Kristus. Apa yang menimbulkan kekeliruan dalam masalah ini adalah ini sebenarnya, di mana kita tidak dapat mengetahui apakah orang itu benar-benar dilahirkan dari Roh Kudus atau apakah dia adalah tanah berbatu seperti yang dijelaskan oleh Yesus dalam Lukas 8 ayat 1 hingga 15. Ini sebenarnya persoalannya. Karena banyak orang mengaku memiliki Roh Kudus, tetapi akhirnya membuktikan bahwa mereka adalah penipu atau bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki roh ketika hidup mereka berpaling dari mengikut Dia. Lihat di dalam Roma bab 8 ayat 14. Untuk orang-orang seperti ini, penjelasan yang saya dapat berikan adalah orang-orang seperti itu tidak kehilangan Roh Kudus. Dengar, orang-orang seperti itu tidak kehilangan Roh Kudus. Mereka sama sekali tidak pernah memiliki Roh Kudus. Jadi ini mungkin dapat memberikan penjelasan tentang jika ada saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, atau rakan-rakan kita yang pernah mengakui sebagai pengikut Kristus, namun kemudian berpaling dari mengikut Kristus. Ini dapat menjawab atau dapat memberi penjelasan tentang hal ini, di mana mereka mungkin tidak kehilangan Roh Kudus, tetapi mereka belum pernah memiliki Roh Kudus. Jadi, sebagai kesimpulan untuk firman yang saya sampaikan ini, saya harap firman yang saya sampaikan ini memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam lagi, pemahaman Alkitabiah yang dapat membantu kita mengenal Roh Kudus. Karena dalam tema kita tahun ini, kita ingin mengenal Roh Kudus. Jadi sebagai kesimpulan, saya sekali lagi mengulanginya. Saya ingin memberitahu kita bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang mempunyai akal, emosi, dan kehendak. Sebagai Tuhan, Roh Kudus ada di mana-mana. Dia hadir dengan cara yang istimewa bagi umat Tuhan, dan Dia pergi kemanapun orang percaya pergi. Dan salah satu cara terpenting untuk mengenali petunjuk Roh Kudus adalah dengan mengenal firman Tuhan. Oleh karena Roh Kudus adalah Allah, dan Allah patut dipuji, maka Roh Kudus juga layak disembah. Bagaimanakah cara kita menyembah Roh Kudus? Dengan cara yang sama kita menyembah Allah Bapa dan juga Allah Anak. Bagaimana kita tahu kita sudah menerima Roh Kudus? Kita tahu kita menerima Roh Kudus pada waktu kita diselamatkan. Ini akan memberikan kamu kelegaan tentang hal ini. Dan yang terakhir, bagaimana mau menjawab persoalan tentang adakah saya akan kehilangan Roh Kudus? Adakah Roh Kudus akan meninggalkan saya? Jawabannya tidak. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang yang benar-benar percaya. Karena jika Roh Kudus meninggalkan orang percaya, orang itu akan kehilangan keselamatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena melalui khotbah ini, saya percaya kamu akan dapat mengenal tentang pribadi Roh Kudus ini lagi dengan lebih mendalam. Dan ingatlah mulai daripada hari ini, supaya kita jangan melupakan pekerjaan Roh Kudus, lupa mengatakan atau membincangkan tentang Roh Kudus, lupa mendengar khotbah tentang Roh Kudus. Karena Dia juga adalah pribadi di dalam Trinity. Dia juga adalah Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan belajar firman-Mu tentang Roh Kudus, tentang Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami, yang sebenarnya menjadi bagian terpenting dalam keselamatan kami. Dia adalah tanda untuk kami. Dia yang memeterai kami. Dan Dia memberikan hidup kepada roh kami. Betapa kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu. Meskipun dalam kehidupan seharian kami, mungkin kami tidak sadar akan peranan-peranan Roh-Mu, akan fungsi-fungsi Roh-Mu, tetapi kami tahu Roh-Mu itu yang memberikan kami hidup. Roh-Mu itu yang memimpin kami, membimbing kami. Oh Tuhan, tolonglah kami, supaya pada masa yang akan datang, semua kami, anak-anak-Mu, akan lebih tahu, akan lebih mengenal Roh-Mu yang Kau berikan kepada kami sebagai penolong yang akan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, saya akan menyebutkan nama Tuhan ke atasmu, supaya Tuhan akan memberkati kamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kamu, Tuhan melindungi kamu, Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Semoga kasih kurnia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan keakraban Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.